adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Ayu. Halo, saya Kak Yos. Dan saya Kak Pipin. Adik-adik, siapa ayo yang hari ini sudah merasakan kasih Tuhan? Apa buktinya coba? Sebutkan. Kesehatan Kak Ayu. Benar. Terus apa lagi? Ya, benar-benar ya. Sukacita. Ya, terus apa lagi? Segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur karena setiap hari kita menerima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan Yesus terus mengalir dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur dengan menaikkan satu pujian dari Kidung Ria nomor 126, Kasihnya Seperti Sungai. 2 kali ya. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan memuji nama Tuhan lagi. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, ayo gimana tangannya? Udah semua ya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberi kami kesehatan, sehingga kami semua Tuhan berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah anak pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati jalannya ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar dan kami semua dapat mendengarkan dan memuji nama-Mu saja Tuhan. Berkati juga Tuhan pelayan firman pada hari ini Tuhan, agar dapat menyampaikan firman dan dapat kami mengerti Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus kan sudah mengasihi kita. Nah, kita juga harus mengasihi sesama manusia dong ya. Iya, harus itu Kak Ayu. Tapi caranya gimana ya adik-adik? Ya benar adik-adik, kita harus menjadi anak yang sabar, santun saat berbicara, tidak suka marah-marah. Terus adik-adik, betul sekali, kita harus sayang kepada teman-teman kita. Kak Yuyus, gimana kalau kita ajak adik-adik semua kita bernyanyi? Lagunya gimana ya Kak Ayu? Gimana ya? Ini lagunya Kak. K-A-S-I-H. Tahu nggak lagunya? Ayo, tahu nggak? Oh, lagu itu Kak Ayu. Bisa Kak Ayu. Ayo adik-adik, begitu diri lagi yuk. Kita nyanyikan lagu Kasih 2 kali. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah.
Adik-adik, senang ya kalau kita semua saling mengasihi. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau memuji nama Tuhan kembali ya. Dari Kidung Ria nomor 40, mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Eka. Silakan Kak Eka. Halo kakak-kakak. Halo. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sama-sama. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita membaca dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita mohon Tuhan supaya memimpin ibadah kita hari ini. Kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati di dalam kehidupan kami semua. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini kami sungguh juga bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin kami semua, sehingga kami bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami semua dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Ampuni kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan. Kami ingin layak untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kakak ulangi lagi ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ayatnya 41 sampai dengan 47. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu
Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, berbahagialah dari setiap kita yang rindu untuk membaca, terlebih melakukan firman Tuhan di kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari yang kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47 tadi, tema renungan kita adalah saling mengasihi. Pada zaman dulu, zaman sebelum kita lahir, kakek, nenek, mama, papa, kakak, dan kalian semua belum lahir. Nah, hiduplah jemaat mula-mula, jemaat yang pertama kali di Yerusalem. Coba kita lihat cara hidup jemaat yang pertama ini melalui gambar di samping ya. Nah, gambar yang pertama itu adalah peta kota Yerusalem. Dan gambar yang kedua, di situ jemaat mula-mula, jemaat pertama orang Kristen di Yerusalem. Mereka sangat rajin sekali beribadah di bait Allah. Mereka juga belajar firman Allah. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga, di situ kita lihat mereka tidak hanya berkumpul di bait Allah saja, melainkan juga di rumah-rumah. Mereka juga mengadakan perjamuan dengan memecah-mecah roti. Setelah itu, mereka juga makan bersama-sama dengan gembira, penuh sukacita. Mereka juga saling mengasihi adik-adik, saling membantu jika ada teman yang membutuhkan atau kekurangan. Orang-orang yang kaya atau yang mempunyai harta berlebih akan menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada yang membutuhkannya. Adik-adik, mereka sangat bertekun sekali dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka juga selalu rajin berdoa, belajar firman Tuhan, baik kepada sesama dan kepada teman loh. Sekarang kakak ingin bertanya pada kalian semua. Kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus, bukan? Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa disebut sebagai anaknya Tuhan?
Bentar, kakak akan tulis di sini ya. Kakak akan memberikan pertanyaan pada kalian semua. Adik-adik, sekali lagi, sebagai orang Kristen, apa saja yang harus kita lakukan ya? Nah, ada beberapa pertanyaan. Kakak ajukan 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan setiap hari Minggu? Pertanyaan yang pertama, apa yang kita lakukan setiap hari Minggu? Ya, ada yang tahu? Ya, pintar. Yang kita lakukan setiap hari Minggu adalah kita beribadah. Ya, beribadah jawabannya. Nah, yang kedua, kita orang Kristen, di mana kita beribadah? Di mana kita beribadah? Iya, di gereja. Yang ketiga, selain di gereja, biasanya kita juga mengadakan persekutuan atau kebaktian lagi. Di mana itu? Biasanya kalau kita diajak mama, diajak papa, diajak ayah, diajak bunda, itu tiap hari Kamis biasanya pergi kemana? Ya, ibadah berayat. Itu dilakukan di rumah warga. Jadi pertanyaan yang ketiga, selain di gereja, biasanya kita mengadakan kebaktian itu bisa juga di rumah. Seperti pada saat ini yang kita alami, ada pandemi. Terpaksa kita beribadahnya di rumah. Nah, pertanyaan yang keempat, apa yang kita baca? Apa yang kita baca untuk mempelajari firman Tuhan? Ayo, apa yang adik baca? Jika kita ingin mempelajari firman Tuhan, ya, Alkitab. Kita tentu semuanya punya Alkitab. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sikap kita terhadap teman kita? Ayo. Bagaimana sikap kita terhadap teman kita? Ada yang bisa jawab? Bantu kakak jawab. Ya, sikap kita terhadap teman kita harus saling mengasihi, saling menolong. Nah, itulah adik-adik apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Wah, jadi orang Kristen itu harus seperti itu ya. Rajin beribadah, mempelajari firman Tuhan,
mengunjungi atau patuen ke warga jemaat, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong, saling mengasihi. Apakah kita sudah melakukan seperti orang-orang Kristen zaman dahulu ya? Ya, pintar. Kita sudah melakukannya. Dan kita harus terus berusaha untuk bisa melakukannya setiap saat. Wah, adik-adik, menyenangkan sekali ya cara hidup orang-orang Kristen mula-mula atau yang pertama. Mereka tidak hanya rajin berdoa, rajin beribadah, rajin belajar firman Tuhan, namun mereka juga mempraktekkan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Jadi mereka semua selalu penuh sukacita. Sehingga akhirnya banyak orang yang belum mengenal Kristus akan menjadi tertarik dan ingin bergabung, juga dibaptis. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang kita semua sudah mengenal atau tahu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula atau yang pertama. Jadi, kita juga harus mencontoh mereka. Bukan hanya rajin berdoa, baca Alkitab, beribadah saja, tetapi juga mempraktekkan cinta kasih di kehidupan kita. Sehingga kita bisa jadi saksi-saksinya Kristus. Banyak orang akan melihat kebaikan Tuhan melalui perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya akan kembalikan lagi ke kakak-kakak tadi, Kak Pipin, Kak Yayus, dan Kak Ayu. Terima kasih Kak Eka. Sama-sama. Adik-adik, luar biasa ya firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Kak Eka. Kehidupan jemaat mula-mula tadi sungguh patut kita contoh. Rajin ibadah, saling menolong, dan saling mengasihi. Setuju Kak Yos, kita harus saling mengasihi karena kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 38, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga Tuhan berjalin mesra sekali, semua saling melayani, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti bisa dititipkan ke papa atau ke mama untuk dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita kumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
lelah dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, setelah memberikan persembahan, tiba waktunya kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati adik-adik, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala karunia-Mu, atas segala berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami hari ini, untuk kami bersama-sama bisa membangun ibadah online KPAR ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi firman Tuhan yang telah Kau ajarkan pada kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh untuk merenungkannya, kami boleh untuk mempelajarinya Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang telah Kau ajarkan ini Tuhan Yesus bisa menjadi pelita, bisa menjadi terang bagi kami untuk kami menapaki hari demi hari ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, terlebih adik-adik yang di rumah ya Tuhan Yesus. Kiranya selalu Kau berikan kesehatan beserta orang tuanya, beserta keluarganya, dimanapun mereka berada. Kiranya juga Kau berikan sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami terima kasih, kami mengumpulkan persembahan ini Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini untuk mempelai kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini, kiranya orang yang mengelola persembahan ini, kiranya Kau berikan roh kejujuran, roh kebijaksanaan. Semoga bisa mengelola persembahan ini dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu berkati kami Tuhan Yesus, hari demi hari. Kau berikan kesehatan pada kami, Kau berikan damai sejahtera bagi kami Tuhan Yesus. Dan kiranya kami juga sebentar lagi akan menghadiri ibadah ini. Semoga Kau berkati kami untuk kami melanjutkan kegiatan kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, doa dan permohonan ini hanya kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri lagi ya. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eka, kita mau bernyanyi lagi dari lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Dan setelah itu kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita memohon berkat pada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi ingat ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga bisa secepatnya beribadah di gereja lagi ya adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.